nilainya kalau diakumulasi menjadi kecil nanti di transkrip nilainya Bapak Ibu. Mohon keseriusan. Oke, nah di PPL ini Bapak Ibu akan diuji betul kemampuan keprofesionalannya sebagai seorang guru yang memang tugasnya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih sesuai dengan regulasi yang ada ya. Di samping itu, Bapak Ibu juga bisa memaksimalkan tugas-tugas non mengajar seperti kegiatan kokurikuler, administrasi dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa juga sangat bisa dilaporkan di lembar kerja PPL. Jadi tidak terbatas itu, tidak terbatas mengajar gitu ya. Nah, jadi semua kemampuan keprofesionalan Bapak Ibu itu akan diuji akan terlihat nanti di PPL. Bagaimana kemampuan mahasiswa di dalam mengajar, penerapan beberapa teori pedagogik profesional itu akan terlihat di PPL. Gitu ya. Kemudian nanti akan direfleksi di setiap kegiatan bersama dengan guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Itu. Nah, maka di PPL nanti Bapak Ibu itu kan ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Jadi sebenarnya ketika PPL itu Bapak Ibu kan nanti akan melakukan 2 kegiatan ya, PPL dan PTK yang terintegrasi. Maka perlu mempersiapkan diri dengan beberapa instrumen yang digunakan untuk melakukan observasi dan orientasi lapangan. Karena logikanya adalah ketika mau menerapkan siklus 1 kan sebenarnya di prasiklus itu Bapak Ibu harus sudah mengetahui problem-problem apa yang dihadapi di sekolahan seperti atau di madrasah atau di RA kan seperti itu. Nah, seperti itu. Nanti siklus 1 di RPP atau RPPH Bapak Ibu itu akan menjadi solusi atau tindakan yang akan dipakai di dalam PTK atau ketika mengaji. Seperti itu. Jangan lupa PPL panjenengan itu kan ada di sekolahnya masing-masing atau di RA masing-masing atau di madrasah masing-masing. Tentunya ya harus banyak konsultasi dengan kepalanya atau dengan guru pamong, dengan dosen, atau bisa dengan teman sejawat sebagai kolaborator misalkan seperti. Nah, ketika PPL nanti Bapak Ibu tidak hanya melaporkan sudah mengajar, enggak. Nanti ada lembar kerja yang menjadi bukti bahwa jenengan itu melakukan PPL yang harus dibuat. Tidak segera membuat satu baris, ya harus deskripsikan apa yang dilakukan selama PPL. Jadi aktivitas-aktivitasnya selama di sekolah ketika PPL itu apa harus dinarasikan, harus dideskripsikan. Tidak boleh kosong, apalagi walaupun ngisi misalnya hanya sebaris, itu. Kalau PPL-nya saya kembalikan. Jadi harus membuat laporan tentang hasil kegiatan observasi, orientasi lapangan, itu harus ada laporannya nanti di lembar kerjanya. Oke. Nah, pada PPL ini, mahasiswa PBG itu nanti melakukan kegiatan praktek pembelajaran meliputi praktek pembelajaran terbimbing, kemudian praktek pembelajaran secara mandiri, praktek pembelajaran mandiri tetapi diamati oleh dosen pembimbing, guru pamong, dan kalau memungkinkan bisa dengan teman sejawatnya atau kolaboratornya gitu ya. Seperti itu. Nah, PTK PPG ini adalah PPL PPG ini adalah PPL yang terintegrasi dengan PTK. Maka setiap perangkat Bapak Ibu di dalam setiap siklusnya, baik itu di siklus 1, 2, dan 3, itu adalah ada di dalamnya bagian dari PTK. Oke, ini nanti lewat dulu aja. Nah, PPL disesuaikan dengan situasi daerah. Maksudnya karena PPL-nya di sekolahnya masing-masing ya
include di dalam pembelajaran Bapak Ibu di sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, atau di madrasah, atau di di lembaganya masing-masing. Satu, implementasi RPP ada videonya ya di siklus 1, siklus 2, siklus 3, atau di RPP 1, RPP 2, RPP 3, atau di RPPH 1, RPPH 2, RPPH 3. Itu harus ada video. Nah, ini lanjut. Nah, PPL kita ini adalah kegiatan PPL yang merupakan implementasi dari hasil lokakarya ke dalam praktek belajaran. Sebenarnya PPL ini adalah kelanjutan dari kegiatan lokakarya kemarin, yang maka di orientasi lokakarya kemarin itu saya mengarahkan bahwa semua perangkat dibuat rangkap 3 seperti tadi sudah ditekankan oleh Bapak Wakil Dekan 1, bahwa tapi kenyataan di lapangan kemarin tuh saya melihat itu masih ada yang masih membuat hanya 1. Perangkat itu sudah harus dibuat rangkap 3 sejak di kegiatan lokakarya mestinya. Karena itu nanti yang akan dikembangkan, yang akan dimatangkan menjadi kegiatan PPL mahasiswa semuanya. Tetapi kemarin kenyataannya masih ada yang baru membuat satu saja. Ya itu berarti belum maksimal. Jadi semua perangkatnya harus 3. Model materi pengembangan materinya, LKPD-nya, ya harus rangkap 3 karena RPP yang dibuat kan 3. Berarti kan perangkatnya ada 3. Tapi kemarin itu masih banyak yang baru 1. Nah ini enggak tahu, saya tidak tahu apa karena tidak maksimal atau. Jadi di PPL ini akan mengimplementasikan hasil lokakarya ke dalam praktek belajaran. Jadi kan nanti akan mulai prakteknya itu di PPL ini. Tapi perangkatnya kalau belum siap ya harus dimatangkan dulu, nanti didiskusikan dulu dengan guru pamong dan dengan dosennya. Barangkali ada mahasiswa yang belum siap perangkatnya, belum matang maksudnya, belum maksimal, itu ya harus dimaksimalkan dulu. Uang mau dibuat sebagai bagian dari siklus 1, berarti kan harus disiapkan dulu semuanya. Apakah sudah sesuai dengan rencana PTK-nya atau tidak. Karena ada beberapa yang tidak sinkron dengan PTK-nya. Nah, itu nanti harus dicermati lagi. Lakukan konsultasi dengan guru pamong dan DPL-nya. Nanti ketua kelas, kalau ada guru pamong atau dosen yang barangkali kurang aktif, bisa japri ke saya. Jangan diam saja. Jadi nanti lakukan setelah praktek. Jadi sebelum praktek, diskusi dulu dengan dosennya, dengan guru pamong, perangkat-perangkatnya dilihat, apakah sudah siap atau belum, sama PTK-nya disinkronkan, kemudian kalau sudah praktek, nah kemudian hasilnya akan direfleksi. Maka ada kegiatan refleksi praktek pembelajaran, nanti bareng-bareng antara guru pamong dengan dosen. Setelah itu ada tindak lanjut. Gitu ya. Nah, pola implementasi PPL dan PTK kita ini adalah terintegrasi, jadi implementasi RPP diintegrasikan dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Jadi PTK dijadikan sebagai alat evaluasi pada saat pelaksanaan implementasi RPP dalam PPL. Kita pilihannya adalah terintegrasi. Ya, terintegrasi ini memang agak merepotkan, tetapi tidak membuat mahasiswa capek. Kalau terpisah, itu memang sendiri-sendiri, tapi mahasiswa akan membutuhkan waktu yang lama, nanti akan lebih capek. Kalau terintegrasi ini tidak sekali mendayung, 2 pekerjaan selesai. Oke, kita full daring ya. Kalau PPL di PPG-nya daring, tetapi PPL saudara di madrasah, kemudian di RA, di sekolah tidak daring.
ngajarnya harus real. Kalau PPL-nya di PPG daring dengan kami gitu ya. Tetapi kalau mengajarnya itu harus real. Gitu ya. Nanti bisa dilihat di Okende lewat saja di kontraknya. Ini Bapak Ibu sudah mulai masuk ke tahapan ini ya. Kemarin sudah ujian komprehensif. Nah, ini langkah selanjutnya nanti mahasiswa akan masuk pada kegiatan ini. PPL 1 di sekolah asal. Ini bobotnya 2 SKS, nanti 12 hari ya. 12 hari yang 12 hari itu nanti untuk RPP 1 dan atau RPPH 1. Kemudian nanti akan direview oleh dosen dan guru PAUD. Nanti akan jadi praktek review, kemudian di praktek review ada refleksi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Kira-kira seperti. Nah, sama di PPL ini orientasinya adalah 7 CPL itu harus realisasi, mengembangkan kemampuan reflektif guru dalam membelajarkan peserta didik sebagai wujud kompetensi utuh. Tolong Bapak Ibu itu mengikuti PPG itu harus ada bedanya. Sebelum mengikuti PPG dengan selama mengikuti PPG atau sesudah mengikuti PPG. Jangan ketika mengikuti PPG, perangkat-perangkatnya itu tidak ada bedanya dengan sebelum mengikuti PPG. Saya melihat ada sebagian besar perangkat-perangkat yang dibuat oleh mahasiswa itu tidak kreatif dan tidak inovatif. Jadi pengetahuan atau ilmu-ilmu yang diperoleh selama PPG belum diimplementasikan di perangkat-perangkat yang saudara buat di PPG ini. Jadi kurang inovatif, masih datar, RPP atau RPP hanya masih biasa-biasa saja. Nanti 7 CPL ini tidak tercapai nanti Bapak Ibu. Jadi kalau tidak sesuai dengan 7 CPL PPG, apakah layak disebut sebagai guru profesional, kan begitu. Lakukan inovasi dengan menyusun dokumen rancangan pembelajaran, medianya, bahan materi ajarnya yang menggambarkan advance material, dimensi pengetahuannya. Jadi LKPD-nya, jangan tadi bahasanya Pak WD1 itu copy paste. Dan tidak ada bedanya. Saudara mengikuti PPG dan sebelum mengikuti PPG nanti nggak ada bedanya. Tolong dirubah, harus dirubah. Sehingga 7 CPL ini sebagai calon lulusan PPG itu tercapai. Gitu ya. Oke, ini tadi ya. Proses praktek PPL saudara itu seperti ini. Pertama persiapan, perangkatnya disiapkan, kemudian praktek sesuai dengan dokumen perangkat pembelajaran satu set ya. Satu set itu set 1, kemudian direkam, kemudian refleksi oleh dosen dan guru pamong. Produknya adalah berarti video pembelajarannya ada versi original dan versi edit. Bisa juga saudara membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Ini sunnah, kalau dibuat bagus. Kalau yang jelas wajib, yang diupload di sistem adalah video praktek pembelajaran yang diedit. Satu saja ya Mas Rafiq ya? Gimana Bu? Yang diupload cukup satu saja ya Mas? Yang original enggak? Iya, yang editan. Oke, satu saja berarti. Tapi yang versi original mahasiswa tetap harus punya, harus simpan. Karena itu biasanya akan dilihat oleh dosen dan guru pamong untuk melihat versi utuhnya atau versi originalnya. Bisa jadi mahasiswa dalam mengedit itu kurang bagus, sehingga
bagian-bagian yang urgent, yang penting itu ke-delete. Maka dalam mengedit, gunakan timing yang maksimal itu 15 menit, biar semuanya tercover di dalam editan itu. Jangan minimalis 7 menit, 10 menit, jangan. 15 menit saja, dibuat 15 menit. Gitu ya. Yang di LMS, yang di-upload, yang versi editan. Gitu. Jangan lupa diunggah dulu di YouTube, kemudian nanti yang di-upload di sistemnya adalah link YouTube-nya. Nah, setelah itu direfleksi ya dengan dosen dan guru pamong, kemudian membuat rencana tindak lanjutnya. Nanti masukannya seperti apa dari guru pamong dan dosen, kemudian menjadi bahan perbaikan di pembelajaran kedua. Ya, ada set kedua. Jadi satu set kedua ya isinya sama, semua perangkat dokumen perangkat pembelajaran itu sudah harus siap yang akan dipraktekkan di PPL. Tetapi sebelumnya dibahas dulu. Dan seterusnya sampai ke set ketiga atau ini siklus 1, siklus 2 dan siklus ketiga. RPP 1, RPP 2 dan RPP 3 atau RPPH 1, RPPH 2 dan RPPH 3. Ini saya perlu pertegas biar mahasiswa itu paham, karena saya sebenarnya sudah menjelaskan seperti ini sejak di Lokakarya, tapi masih banyak yang belum paham. Ingat bahwa siklus 1 RPPH 1 atau RPP 1, siklus 2 itu RPP 2 atau RPPH 2. Siklus 3 adalah RPP 3 dan RPP atau RPPH 3 yang semuanya adalah bagian dari siklus PTK panjenengan semuanya. Nah, tidak boleh sama antara 1, 2, 3 itu isinya tidak boleh sama. Maka tergantung problem PTK-nya. Silahkan didiskusikan dengan dosen dan guru pamongnya. Kalau sama namanya pengulangan, bukan siklus. Gitu. Ya. Oke. Ingat RPP tidak simple. Tidak, karena saya lihat RPP-nya kok mah datar sekali. RPP harus memuat ini, pengintegrasian ini, PPK, karakter, higher order thinking skill, 4C, 6C, literasi, berbasis TPACK. Jadi RPP integrasi, tolong diperhatikan semuanya. Di semua perangkatnya harus sudah memuat ini. Ada rumusan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Jangan di kegiatan inti tidak ada isinya, padahal itu kegiatan inti, tetapi narasinya tidak ada isinya. Itu saya lihat kemarin di beberapa RPP atau RPPH itu seperti itu. Mana ini unsur-unsur seperti ini mana? Kan teori-teorinya sudah sejak di pendalaman materi, Bapak Ibu. Tolong diperhatikan. Materi ajar dengan dimensi pengetahuan dan advance material itu harus dimunculkan, Bapak Ibu, tolong. Ya, strategi pembelajaran, critical and creative pedagogy atau berbasis TPACK itu juga dimunculkan, tolong. Terutama yang RK ini, tolong. Ya, coba lebih berinovasi lagi. Nggak tahu PAI madrasah juga sama lah semuanya. Nah, ini jadwal pelaksanaan PPL kita Bapak Ibu. PPL 1, RPP 1 itu 6 hari saja waktunya. 4 sampai 9 Desember. Silahkan dalam waktu 6 hari ini saudara nanti gunakan sebaik mungkin. Bisa saja dalam 6 hari ini, hari pertama saudara akan ketemu dengan guru pamong dan dosen, kemudian membahas, akan memperlihatkan, saudara akan share atau mungkin dosen dan guru pamong sudah melihat perangkatnya, nanti akan diberi masukan seperti ini. Jangan langsung ngajar dulu, minta persetujuan dosen dan guru pamong. Kapan kami siap mengajar? Jangan nyelonong ngajar dulu ya. Harus diskusi dulu dengan dosen dan guru pamong. Apakah
perangkat yang ada itu sudah siap dipakai atau belum. Nah ini, ngajarnya di hari, paling cepat di hari ke-4 saja atau hari ke-5. Baru setelah itu hasilnya seperti apa videonya. Oke, hari ke-6 mungkin saudara edit video. Kemudian setelah itu pada tanggal 10 sampai 11 Desember, nah itu akan direview melalui hasil video. Sangat mungkin nanti dosen itu akan meminta versi original. Nah, maka diberikan. Kemudian setelah dapat masukan, kemudian jangan langsung praktek RPP yang kedua atau RPP yang kedua. Tapi tolong masukkan di review PPL 1, RPP 1, jadikan sebagai pertimbangan saudara untuk perbaikan atau rencana tindak lanjut di PPL 1 pada RPP 2 atau RPPH 2. Nah, seperti itu. Apa namanya? Ketemu lagi Vicon, diskusi seperti apa, mahasiswa akan dikasih masukan, apa masukannya, kemudian diperbaiki. Nah, kemudian praktek, baru praktek. Hasilnya seperti apa akan direview kembali. Jangan lupa selama ini kan tidak hanya praktek ya, jadi kan PPL itu praktek. Nah, ketika PPL 1 pada tanggal 4 sampai 9 ini jangan lupa, jadi kan karena PPL maka harus membuat lembar kerjanya. Silakan nanti setiap RPP 1 ini ada lembar kerjanya ya. Lembar kerjanya itu setiap RPP ada 2. Berarti kali 3, berarti ada 6 lembar kerja. Lembar kerja itu nanti ada 2 setiap RPP. Nanti akan diupload di kolom itu di tempat RPP 3 atau PPL 2 di terakhir, tetapi semuanya yang diupload. Berarti ada 6 lembar kerja, bukan 2. Ini mahasiswa kadang salah paham. Walaupun diupload di terakhir, tetapi saudara harus sudah membuat sejak di hari pertama PPL. Tolong dinarasikan secara jelas, tidak asal satu kalimat tuh masa PPL 6 hari kok nggak ada isinya. Nah, itu. Nah, dan perlu diingat selama PPL di RPP 1 ini saudara tidak hanya praktek, tetapi sudah mulai membuat laporan PTK pada siklus 1 tentunya. Karena di PPL 1 RPP 1, saudara sudah menerapkan siklus 1. Hasilnya seperti apa, maka laporannya siklus 1 segera dibuat. Maka ketika berakhir di RPP 3, itu laporan sudah hampir jadi, tidak terus kemudian selesai praktek baru menyusun laporannya. Lah itu yang menjadikan terus molor akhirnya. Tidak boleh. Jadi laporan PTK sudah harus dibuat juga sejak PPL. Misalkan PPL 1, RPP 1, 6 hari, saudara menerapkan perangkat yang pertama sebagai bagian dari siklus pertama, maka laporan siklus pertamanya ya sudah mulai dibuat. Serta ubu rampainya itu sudah harus dibuat laporannya. Jadi selama PPL, saudara juga sudah sekalian membuat laporan PTK. Karena secara sistem file, tetap laporan utuh itu sudah harus disetor atau diupload di sistem di hari terakhir PPL ini di RPP 3 ini. Kalau laporan utuh tadi yang disampaikan Pak WD1, itu laporan utuh yang sudah sempurna ada tanda tangannya. Itu memang sebagai syarat pengambilan cerdik yang lulus. Tetapi laporan secara keseluruhan tentang PTK, draft laporan PTK, itu sudah harus diupload di PPL 2 atau RPP 3 di bagian akhir. Jadi ya pada prinsipnya laporannya sudah harus selesai selama PPL ini. Seperti itu ya. Ini tolong diperhatikan.
tolong kinerjanya ditingkatkan lagi. Yang kemarin pada sering terlambat, ada yang hari ini masih ngurusin NIM aja. Ayo, tolong kinerjanya ya ditingkatkan lagi mahasiswa tahap 3 ini. Nah, tagihan kinerja PPL, saya tegaskan lagi, RPP sebanyak 3 atau RPPH, RPP 1 atau RPPH 1, RPP 2, RPP 3. Lembar kerja kegiatan PPL yang tadi saya jelaskan, itu ada 6 lembar kerja. 6 itu adalah 2 untuk laporan pada ketika siklus 1 atau RPP 1, 2 lagi siklus 2 RPP 2, yang 2 lagi siklus 3 RPP 3. Nah ini ya, ingat. Kemudian tagihan yang lain ya prakteknya itu 3 kali. Maka videonya ada 3 video praktek pembelajaran asli atau versi original. Kemudian ada 3 video praktek pembelajaran versi editan. Dan yang terakhir laporan PTK. Nah, ini semuanya harus ada wujudnya Bapak Ibu. Tidak bisa ditawar. Tidak boleh terlambat. Ini kalau PPL ini. Kalau PPL terlambat, saudara tidak saya daftarkan ke ujian UKM PPG. Sekarang ini adalah pintu terakhir Bapak Ibu ya. Pintu terakhir menuju ujian. Kalau masih ada yang terlambat, berarti mohon maaf, tidak bisa saya ikutkan di ujian kompetensi PPG. Nah, ini pintu terakhirnya adalah PPL. Tolong yang kemarin pada terlambat dirubah polanya. Etos belajarnya, etos kerjanya dirubah. Laporan PPL tidak ada, adanya laporan ini dalam bentuk LK ya. Dan ya ini, laporannya ini, PPL ini. Tagihan kinerja PPL itu ini. Karena laporan PPL-nya sudah diwakili dari video, LK, dan kira-kira itu. Aturan PPL mahasiswa PPG Daljab. RPP untuk PPL harus ditandatangani kepala sekolah, madrasah, atau RA. Nanti saya tekankan kepada guru pamong dan dosen, kalau ada yang belum ditandatangani stempel, diminta suruh mengembalikan saja. Dalam video sebelum praktek ada pengenalan identitas sebagai mahasiswa PPG Daljab LPTK UIN Wali Songo Semarang. Oke, gitu ya. LPTK, laporan PTK sebagai syarat pengambilan sertifikat pendidik bagi yang lulus. Tetapi tetap di LMS harus laporan sudah diupload. Itu saja. Mungkin itu saja Mas Taufik. Sekilas nanti ya diskusi tetap akan berjalan di selama perkuliahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi atas penjelasan orientasi akademik pelaksanaan PPL. Untuk selanjutnya langsung saya sambung saja, nanti tanya jawab di akhir ya, terkait dengan teknis penggunaan LMS. Secara akademik tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi selaku Sekretaris Prodi. Apa saja tagihannya, bagaimana ketentuannya, tadi sudah dijelaskan Bu Dwi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan LMS. Seperti biasa di dalam kegiatan PPG ini dilaksanakan di LMS, Learning Management System. Silakan nanti Bapak Ibu masuk di akun LMS masing-masing, kemudian diklik menu PPL ya. Kalau kemarin di Lokakarya yang dilihat adalah di menu Lokakarya ya. Kemudian yang PPL ini silakan Bapak Ibu pilih yang menu PPL.
Di sini nanti akan tersaji 3 modul ya. PPL1, RPP1, PPL1 RPP2 dan PPL2 RPP3. Ya. Yang pertama adalah PPL1 RPP1. Bapak Ibu bisa mengunduh terkait dengan ketentuan PPL mulai dari lembar kerja dan instrumen penilaian di sini. Silakan, ini bisa diunduh untuk dipelajari. Indikator penilaiannya nanti apa saja, sehingga ketika Bapak Ibu praktek itu menyesuaikan dengan indikator penilaian, sehingga nilai Bapak Ibu akan tinggi sesuai dengan indikator. Selanjutnya Bapak Ibu nanti melihat kontrak modul yang diupload oleh dosen. Kemudian Bapak Ibu mengupload RPP dan perangkat pembelajaran. Ya. Jadi tugas yang pertama adalah mengupload RPP dan perangkat pembelajaran. Ya. Cara menguploadnya masuk di menu RPP dan perangkat pembelajaran, kemudian diklik upload RPP dan perangkat pembelajaran. Temanya apa? Dan silakan file RPP-nya. Ini ketentuannya adalah formatnya PDF, ukuran maksimalnya adalah 1200 KB atau 1,2 MB. Ya, diklik just file. Nah, nanti file RPP-nya. Ya. Ini kemudian perangkat pembelajarannya yang terdiri dari materi ajar, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Ini masuk di dalam satu file perangkat pembelajaran. Kalau ukurannya besar, melebihi 1,2 MB, Bapak Ibu bisa menguploadnya di drive dulu. Ya. Kan ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 komponen. Ini bisa jadi ukuran filenya kan lebih dari 1,2 MB. Nah, maka Bapak Ibu bisa upload dulu di drive, kemudian nanti yang diupload ada linknya. Ya. Misalkan ini adalah filenya, ya, ini linknya ini di copy, kemudian Bapak Ibu membuka Microsoft Word, judul link file perangkat pembelajaran. Ini linknya di copy di sini. Nah, kemudian ini di PDF-kan. Nah, sehingga nanti yang di-upload di sini, yang di-upload di sini, ini adalah file PDF yang berisi link itu tadi. Nah, kemudian diklik simpan. Ketika berhasil, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Kalau mau mengedit, nanti bisa diklik edit ini. Ya. Dengan catatan belum dinilai oleh dosen maupun guru pamong. Kalau sudah dinilai salah satu, itu sudah tidak bisa diedit lagi. Ya. Nah, kalau mengecek, ini diklik gambar ini, nah, untuk mengecek kebenaran file yang sudah di
upload tadi. Nah, kalau mau mengedit, mengganti file, berarti diklik tanda edit, ya, yang simbol pena itu, dan dipilih file yang terbaru. Nah, harus diupload dua-duanya. Jadi walaupun yang dirubah hanya satu, tapi dua-duanya harus diupload. Dan diklik simpan. Nah, maka nanti akan berubah filenya, ya, sesuai dengan yang terbaru. Dengan catatan belum dinilai oleh dosen maupun guru kamu. Kalau sudah dinilai sudah tidak bisa diganti lagi. Selanjutnya adalah tugas selanjutnya adalah mengupload video pembelajaran. Dalam video pembelajaran, caranya diklik tambah pelaksanaan pembelajaran. Namanya apa tadi? Nah, ini yang diisikan ada link YouTube-nya. Jadi video praktek Bapak Ibu nanti diupload di YouTube terlebih dahulu, ya, baru nanti link YouTube-nya dikopikan di sini. Kemudian diupload juga foto dokumentasinya sebagai bukti pada saat praktek pembelajaran. Bagaimana mengupload video ke YouTube? Kemarin waktu sosialisasi pembuatan video pembelajaran sudah diajari belum ya? Ini saya coba praktekkan untuk mengupload video ke YouTube. Nah, jadi nanti Bapak Ibu harus punya akun YouTube, ya. Harus punya akun YouTube. Ya, setelah itu nanti ketika Bapak Ibu masuk di akun YouTube, nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya. Kemudian diklik ini buat, ya, yang simbol video ini. Nah, upload video, ya, upload video, dipilih upload video. Nah, pilih filenya, ya, file video, ya, yang sudah diedit, ya. Jadi yang diambil adalah video yang sudah diedit. Nah, misalkan ini. Nah, ini adalah proses penguploadan video. Judulnya apa? Ya, misalkan video PPL 3 2022. Ini judulnya, ini contoh saja, ya. Ya, paling tidak memuat ini. Mungkin bisa ditambah dengan namanya siapa, kelas apa. Di kolom deskripsi mungkin ditambahkan video ini merupakan video praktek pembelajaran dengan tema zakat, metode pembelajaran menggunakan apa, medianya apa saja. Nah, ini bisa ditambahkan di kolom deskripsi. Thumbnail, ini thumbnail ada cover YouTube, ya. Jadi kalau di YouTube itu kan biasanya ada apa, gambar apa yang muncul, ya, gambar pertama kali yang muncul. Nah, itu namanya thumbnail, cover video itu. Kalau ini nggak dipilih, nanti sistem akan menggunakan thumbnail secara otomatis. Gitu. Jadi kalau dirasa kesulitan, ya di sini dilewati aja, nggak apa-apa. Playlist ini tidak perlu. Nah, penonton, ya, penonton ini dipilih yang tidak, ya, tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Karena kalau dipilih ya, itu kalau yang YouTube-nya YouTube biasa, itu tidak bisa dibuka, ya. Nah, yang bisa membuka hanya yang punya aplikasi YouTube Kids, ya. Jadi YouTube itu ada YouTube Kids, kemudian kalau YouTube biasa, ya, yang biasa digunakan itu
itu biasa. Ada YouTube Kids itu khusus anak-anak. Nah, kalau ini dipilih ya video ini dibantu anak-anak, nah, maka nanti videonya hanya tampil di aplikasi YouTube Kids. YouTube yang biasa nanti nggak bisa membaca. Maka dipilih yang tidak. Tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian diklik berikutnya. Dilewati saja, nggak apa-apa. Berikutnya dilewati saja, langsung saja berikutnya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jangan sampai Bapak Ibu memilih yang pribadi. Ya. Kalau dipilih pribadi, videonya nanti tidak bisa dilihat oleh dosen atau guru pamong. Ya. Jadi dipilihnya ya kalau tidak publik ya publik. Kalau tidak publik, ini yang bisa melihat hanya yang punya linknya. Ya, jadi tidak diupload di YouTube secara umum gitu. Ya, jadi tidak diupload di YouTube secara umum. Jadi yang bisa melihat hanya yang punya linknya itu. Ketika linknya itu dibagikan. Kalau yang publik, ini berarti video Bapak Ibu ini bisa dilihat oleh seluruh umat manusia yang mengakses YouTube. Ini kalau di publik itu bisa diakses oleh seluruh umat manusia yang akses YouTube. Ya, jadi dipilih antara tidak publik atau publik gitu. Kalau video Bapak Ibu pengen dilihat oleh semua umat manusia, ya dipilih publik. Kalau merasa minder, tidak pede, wah videonya jelek, malu kalau ditonton orang banyak, ya silakan dipilih tidak publik. Ya, ini dilewati saja, nah, kemudian dipublikasikan. Nah, ini masih proses ya, biasanya prosesnya lama ya, prosesnya lama. Tapi Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan link YouTube-nya ya. Jadi nanti di sini, nah ini kan tadi kan yang saya upload video PPL PPG ini tadi kan, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan linknya ya. Ini dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah ini diklik ya. Nah kemudian di paste di sini tadi di LMS ya, di sini. Nah, kemudian dipilih dokumentasinya ya, file dokumentasinya. Kemudian diklik simpan. Nah, kalau dibuka, nah ini tidak bisa dibuka karena ini masih proses ya. Ini baru 94%, jadi belum bisa dilihat. Nanti kalau sudah selesai prosesnya, nanti bisa dilihat. Ya, jadi menunggu ini selesai dulu. Tapi Bapak Ibu sudah dapat linknya untuk dikopikan di sini. Ya. Jadi saya ulangi untuk upload video pembelajaran, ya. Klik menu video pembelajaran, kemudian klik tambah pelaksanaan pembelajaran. Temanya apa, ya, link YouTube-nya, di copy paste di sini. Ya, cara untuk upload link YouTube. Nah, ini diklik ini buat, kemudian upload video, pilih file. Judulnya apa, deskripsinya seperti apa. Ini dipilih tidak, video ini tidak dibentuk anak-anak. Dan berikutnya. Nah ini yang terpenting ya, ini harus dipilih publik atau tidak publik. Ya, kemudian publikasikan. Nah, ini sudah bisa mendapatkan linknya. Ini diklik dan dipastekan di sini. Dan dokumentasinya
Upload di sini. Dan diklik simpan. Gitu ya, Bapak Ibu, untuk upload video pembelajaran. Selanjutnya, menu PTK dan lembar kerja ini diabaikan saja karena PTK dan lembar kerja ini akan diupload di PPL 2 RPP 3 ya. Yang PPL 1 RPP 1 dan PPL 2 RPP 2 itu ini dikosongi ya, PTK dan lembar dikosongi. Jadi langsung review ya. Di menu review ini nanti akan ada diskusi. Ya, akan ada diskusi, Bapak Ibu nanti akan memberikan komentar diskusi. Coba masuk di akun dosen. Ini saya masuk di akun dosen ya. Nah, diskusi. Diskusi tanpa video daftar itu. Saya kembali ke akun mahasiswa. Jadi sampai di review ya. Review ini sama dengan diskusi. Untuk memberikan komentar, diklik buka diskusi. Dan instruksinya apa? Bisa dilihat di sini. Kalau ada file yang diupload dosen, nanti akan muncul di sini. Dan Bapak Ibu memberikan komentarnya di sini. Ya. Dan menurut saya, ya. Kemudian dikirim komentar. Nah, ini nanti komentar Bapak Ibu sudah masuk. Ya, nanti ketika sudah dinilai oleh Bapak Ibu dosen, nanti akan muncul di sini. Jadi yang menilai review nanti hanya dosen. Ya. Di guru pamong tidak. Yang dinilai oleh guru pamong itu RPP sama video. Review hanya dinilai oleh dosen. Jadi RPP dinilai oleh dosen dan guru pamong, video dinilai oleh dosen dan guru pamong, review hanya dinilai oleh dosen. Seperti itu ya, untuk menuliskan komentarnya. Sama seperti diskusi-diskusi di pendalaman materi maupun di lokakarya. Kemudian remedial, jika nilai Bapak Ibu kurang dari 70, nanti di sini akan ada tugas remedial. Cara ngecek nilainya, ini di menu rekap nilai di atas ini. Nah, sebelum dilihat, diupdate dulu rekap nilainya ya, biar yang tampil itu adalah nilai yang terupdate. Nah, kemudian dipilih, nah, nanti akan muncul di sini nilai PPL 1, 2, ya, PPP 3 nanti akan muncul di sini. Kalau nilai modul, ya, nilai modulnya kurang dari 70, nah, berarti harus mengerjakan tugas remedial. Seperti itu untuk pelaksanaan PPL 1, RPP 1. Ya, jadi yang pertama adalah membaca kontrak, mengupload RPP dan perangkat pembelajaran, mengupload video, dan memberikan komentar di menu review. Selanjutnya PPL 1 RPP 2, nah, berarti ini adalah yang diupload adalah RPP 2. Kalau di PPL 1 RPP 1 tadi yang diupload adalah RPP 1, kalau di PPL 1 RPP 2 yang diupload berarti adalah RPP 2.
Sama langkah-langkahnya ya, sama seperti di PPL 1 RPP 1 ya. Membaca kontrak, kemudian upload RPP dan perangkat pembelajaran, mengupload video, kemudian yang PTK dan lembar kerja ini dikosongi saja ya. Langsung saja di review, memberikan komentar diskusi. Kalau nilainya di bawah 70, ini mengerjakan tugas media. Seperti itu untuk di PPL 1 RPP 2 ya. Selanjutnya adalah PPL 2 RPP 3. Nah, nanti ini yang diupload adalah RPP ketiga ya, RPP 3. Ya, sama melihat kontrak, mengupload RPP dan perangkat pembelajaran, mengupload video pembelajaran. Nah, di sini di PPL 2 RPP 3 Bapak Ibu harus mengupload PTK dan lembar kerja. Ya. Nah, bagaimana formatnya lembar kerja? Ya. Ini format lembar kerja. Nah, seperti ini. Jadi mulai dari LK 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 sampai dengan 3.6. LK 3.1 dan 3.2 ini untuk PPL 1 RPP 1 ya. Kalau yang LK 3.3 dan 3.4 ini untuk RPP 2 dan LK 3.5 dan LK 3.6 ini untuk RPP 3 ya. Nah, jadi walaupun di RPP 1 Bapak Ibu tidak mengupload LK ya, tapi di dalam pengerjaan ini harus dikerjakan ya sesuai dengan praktek yang ada di RPP 1 ya. Yang 3.3 dan 3.4 ini sesuai praktek di RPP 2. 5 dan 6 ini sesuai dengan praktek di RPP 3. Cuman uploadnya jadi satu di RPP 3. Di sini ya. PTK dan lembar kerja. Ya. Caranya adalah diklik upload PTK dan lembar kerja. Temanya apa? File PTK. Ya, jadi di sini Bapak Ibu mau upload PTK dan lembar kerja. PTK sesuai dengan rubrik instrumen penilaiannya. Ini formatnya mulai dari judul penelitian, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, sampai hasil tasilma dan lampiran. Ini di choose file ya. Dan lembar kerjanya juga, jadi dijadikan satu ya, jadikan satu file lembar LK 3.1 sampai 3.6. Kemudian diklik sini. Nah, ini akan muncul di sini. Kemudian review, ini berarti memberikan komentar diskusi seperti di RPP 1 dan RPP 2. Jadi di RPP 3 tambahnya ini mengupload PTK dan lembar kerja. Seperti itu untuk teknik penggunaan LMS di kegiatan PPL ya. Jadi saya ulangi, di kegiatan PPL ini tugas Bapak Ibu adalah membuat RPP beserta perangkat pembelajarannya ya 3 ya, videonya 3 ya. Kemudian PTK dan lembar kerja dan diskusi. Seperti itu. Terima kasih. Saya kira itu penjelasan dari saya terkait dengan teknik penggunaan LMS. Selanjutnya, mari kita diskusikan bersama. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Astagfirullah.
Bapak Ibu, ternyata saya keluar dari Zoom ya. Sejak kapan tadi saya keluar dari Zoom? Tidak keluar Pak, masuk dari tadi Pak. Udah, Pak. Masih, Pak. Tidak keluar, Pak. tidak keluar, tidak Aman, keluar. Pak, aman. Masih Aman ya, bisa tidak keluar. didengarkan. Masih. Oh, saya kira keluar tadi. Oke, monggo Bapak Ibu silakan yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon bertanya untuk kegiatan PPL itu sesuai jadwal PPL 1, 2, dan 3 itu pas hari libur anak. Nah itu mohon solusinya Bapak, karena jam-jam libur anak kita tidak bisa, mohon maaf, kita memang tidak bisa mendatangkan anak karena anak mempunyai agenda sendiri dengan keluarga. Itu Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Bagaimana Bu Dwi? Ya, ini PPL-nya memang saudara berada di liburan, ya mau ndak mau harus menghadirkan anak, karena syaratnya ada siswanya. Ya 6, 7, ndak. Oh gitu, nggih. Maksimal kira-kira berapa Bu? Ya kalau maksimal tidak terbatas. Maksudnya minimal, maaf. Minimal. Minimalnya berapa? Kemarin sih putusan Pak Yasik minimal berapa ya Mas? 10 atau berapa Mas? Pak Ya, Yasik 10 yang di kayaknya. 10 kayaknya Pak. Oh, nggih. Iya, 10 kayaknya kata Pak Yasik itu. Karena memang ya ini sebenarnya fenomena seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Tahun 2019, 2021 ya pernah di tahap 2 berada di posisi liburan seperti ini. Tetapi karena PPL ini based on real teaching ya harus ada siswanya. Nggih. Usahakan. Seandainya, mohon maaf, jika kegiatan PPL tidak dilaksanakan di dalam kelas, apakah boleh Bapak Ibu misalnya? Gimana? Nah kalau tidak di kelas di mana? Misalnya berada di rumahnya di tempat, kemudian mengadakan PPL-nya di musola atau di rumahnya sendiri, apakah boleh? Ya kalau perangkatnya disiapkan LCD-nya ada ya nggak masalah Pak. Oh, Tapi kan nanti akan terlihat suasananya, itu akan ternilai Pak. Ya masa di sekolah orang iso buka sekolah. Itu enakan di sekolah kok. Oh, jadi itu hanya pertanyaan saja, ngotor kemungkinan Iya. kalau diperbolehkan. Jadi itu saja. Mohon maaf Pak Terima Rofik, kasih. izin bertanya. Monggo Pak Tri. Ini Pak Rofik, saya yang dari Cianjur. Oh, Cianjur, Pak Iwan. Ya, Pak Mas Rofik, jadi di Cianjur kebetulan lagi dilanda gempa ya. Ya. Banyak ada beberapa sekolah yang sekolahnya total libur, ada juga yang sekolahnya itu daring, Pak. Nah, bagaimana itu Pak untuk pelaksanaan PPL-nya? Oke, kalau pengecualian Cianjur, itu pengecualian Cianjur boleh dengan segala situasi. Kalau Cianjur boleh. Oh iya. Nah, ini mau tanya Pak Rofik. Ini monggo. Ini kebetulan gini Pak Rofik. Dalam waktu 4 hari lagi, ini kan ada PKKM di sekolah kami. Jadi PPL yang pertama ini kemungkinan agak mundur karena apa? Kebijaksanaan dari kepala sekolah waktu 4 hari ini diliburkan untuk siswanya mulai hari Senin besok Pak Rofik. Kan bisa ngajarnya di hari kelima. Makanya agak mundur ngoten Bu Di. Ya, ngajarnya bisa di hari kelima. Oh, dan di. Kan 6 hari ini kan bisa dipakai. Silahkan memilih. Yang penting izin ke dosennya aja bahwa bukan dilaksanakan di hari kelima gitu, biar nggak dihitung telat. Cari sama tiga rumah. Pak, mau tanya Pak. Karek mak nanduri nak lewin. Pak, mau tanya Pak. Mau tanya Pak. Itu loh Pak, mengenai tadi itu ketika kita mengirimkan sebuah video itu ada pengenalan terlebih dahulu nggih di YouTube. Nah itu pengenalannya itu cuman berupa tulisan saja atau kita berbicara nggih? Itu saja Pak. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Ya, bisa berkenalan secara langsung, ya bisa berkenalan melalui tulisan. Yang penting ada perkenalan di awal. Itu aja. Oke, terima kasih Bapak. Oke, izin bertanya Pak Rafiq. Ya, Pak Rafiq. Ya Pak Rafiq. Pak Rafiq, berkaitan dengan pelaksanaan PPL, itu kan kita libur, Gi. Apakah boleh nanti ketika 1 minggu sebelum kita rapotan itu kita ambil syuting 2 kali seperti itu, kemudian nanti ngirimnya sesuai dengan jadwal, apakah boleh seperti itu Bapak? Tidak sistematis Pak, itu namanya tidak sistematis karena PPL itu ada rangkaian kegiatan, ada refleksi, ada pembahasan dulu, baru tindak lanjut. Tidak bisa Pak. Memang kita harus rangkaiannya. menghadirkan anak ketika libur, Ge. Oke, makasih Bu. Halo Pak Rafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya untuk durasi waktu itu yang pasti itu 7 sampai 10 menit atau 7 sampai 15 menit ya? 7 sampai 15 menit. Oh, ngoten. Oke, soalnya kemarin kan ada Tapi yang begini Pak, lebih baik 15 menit saja karena pengalaman 7 menit itu hasilnya tidak representatif di penilaian. Banyak mahasiswa yang 7 menit akhirnya nilainya kurang bagus karena ada beberapa bagian-bagian yang tidak tercover di editan itu. Oh, Maka iya, Bu. maksimalkan 15 menit. Kemarin tuh di review itu ada Pak dosen itu sampai 10 menit aja gitu. Ya, saya sarankan 15 menit saja. Oh, makasih Bu. Itu semua PPL 1 sampai 3, Bu. Iya. Bu. Assalamualaikum Bapak Rafiq, izin bertanya. Pak, berkenaan dengan dokumentasi yang diupload tadi bersamaan di link video tadi itu dokumennya isinya apa nggih Bapak? Foto Bu, foto Foto ketika kita praktek mengajar itu tadi. Oh, nggih. Terima kasih Bapak. Mau tanya Pak. Izin bertanya Pak. Mengenai itu Pak, mengenai seragam pas waktu kita praktek mengajar. Kalau bisa ya, sebagai guru identitas PPG itu biasanya hitam putih. Jadi biar ada identitas kalau mahasiswa PPG itu pakai hitam putih. Ya, terima kasih Pak. Kasih juga ya Pak Gi. Kasih komputer Pak Gi. Berarti Pak 3 kali mengajar berarti 3 sama hitam putih semua ya Pak? Iya. Assalamualaikum Pak Rafiq. Assalamualaikum Pak Rafiq, mau tanya Pak? Mau tanya Pak, untuk video asli itu durasi maksimalnya berapa menit nggih? Nggak ada batasnya, ya sesuai dengan durasi waktu mengajarnya. Minimal? Nggak ada minimalnya. Ya yang penting sesuai dengan RPP-nya. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Rafiq mau bertanya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ini mengenai tadi yang disampaikan bahwa sedikitnya murid dalam PPL itu 10 anak. Itu nanti mempengaruhi nilai atau tidak Pak? Sedangkan nanti jumlah murid yang ada di kelas itu kan ada yang 20, ada yang 15. Begitu Pak? Enggak mempengaruhi. Tidak Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Mbak Rafiq. Yang masuk penilaian itu kan yang ada di instrumen itu. Itu yang masuk dalam penilaian. Mbak Rafiq. Oh iya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Oke. Untuk diuploadkan RPP dan perangkat pembelajaran. Oke, berarti RPP yang diupload itu sampai tanda tangannya saja ya Pak, tidak usah lampirannya ya. Lampiran itu di bawahnya perangkat niku nggih. Pembelajaran. Nggih. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum Pak Rofiq. Ya, Waalaikumsalam. Maaf Pak, mau nanya. RPP yang kemarin diupload ke Lokakarya boleh diganti tidak dengan RPP yang di PPL? Harus diganti, Bu. Harus diganti. Oh iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Pak Robek. Monggo. Untuk identitas di RPP itu apa pakai UIN Wali Songo atau sekolah masing-masing, Pak? Sekolah masing-masing. Sekolah masing-masing, Pak ya? Iya. Sama LPTK-nya. Mahasiswa PPG, Dalja, PAI, tahap 3, LPTK, UIN Wali Songo, Semarang. Itu dicantumkan di mana, Bu? Ketika di awal jenengan mau ngajar, Pak. Oh, di pembukaan kita syuting. Oke. Terima kasih, Bu. Bapak mau tanya. Assalamualaikum, Pak Rafiq. Ya, monggo. Waalaikumsalam. RPP-nya itu kan 3 yang diupload. Itu temanya berbeda-beda ya, 3 itu ya? Sesuaikan PTK-nya, Bu. Sesuaikan Samakan sama PTK-nya. Iya. Jenengan diskusikan dengan dosen dan guru pamongnya, Bu. Kok masih bertanya seperti itu? Berarti RPP 1 pertemuan 1, RPP 2 pertemuan 2 itu bisa, Bu ya? 1 KD. Maka tergantung PTK-nya, logikanya harus berbeda semuanya. Maaf Bu, izin bertanya. Berarti dari 3 RPP itu KD-nya berbeda-beda nggih, Bu? Mana? Izin bertanya Ibu, untuk RPP 3 RPP itu berarti KD-nya berbeda-beda. Bisa beda, bisa sama. Tergantung problem jenengan, Bu. Misalkan kayak RA, subtemanya bisa sama, binatang, tetapi materinya bisa berbeda. Misalkan binatang buas, yang pertama RPH 1, macan, RPH 2, misalkan harimau, singa, RPH ketiga, krokodil atau buaya, misalkan seperti itu. Kan bisa seperti itu. Oh, berarti begini Bu, kalau RPP 1 pertemuan pertama kan itu 1 KD, RPP 1 pertemuan pertama, kedua pertemuan kedua, yang ketiga pertemuan ketiga gitu Bu. Ingat Bu, semua RPP itu harus mengcover 3 ranah ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka kategori KD itu semua harus ada. Monggo sampai diskusikan dengan guru pamong dan dosennya. Ini kan panjang nanti diskusinya kalau seperti itu. Kalau PTK ini. Pokoknya harus beda kesimpulannya. Di RPP 1, RPP 1, 2, dan 3 itu harus beda. Karena itu siklus. Kalau sama pengulangan. Maka beda atau enggak tergantung problemnya. Saya nggak tahu problem PTK saudara itu apa. Kan gitu. Ini diskusinya nanti dengan kelasnya saja ya. Karena panjang sekali kalau ini, nanti saya jelas. Pak Rafiq mau nanya. Oke. Ini yang di RPP-nya semester 1 apa semester 2 ya, Pak? Ya, real pembelajaran, real. Yang sekarang sedang berjalan karena sudah selesai, maka ambil di bagian akhir. Kemarin sudah dijelaskan di Lokakarya, masih nanya lagi, ya Allah. Di semester akhir Bu, diambil yang bagian akhir. Oh iya, oh iya, berarti semester ganjil ya, Pak. Makasih Bu. Jadi kemarin Lokaryanya gimana? Ya, semester ganjil. Bukannya disesuaikan dengan proposal PTK kemarin ya, Bu? Untuk RPP. Ya, yang diambil pokoknya semester ini, Bu, yang mau berakhir. Makasih, Bu. Benar nih, izin bertanya, Bu. Ya. Ketika praktek PPL itu di kelas itu hanya guru dan siswa ataukah juga menghadirkan guru kolaborator, Bu? Ya kalau bisa ya, tapi dia jangan terlihat, dia mengamati saudara saja.
Oke. Kan bisa yang ambilkan gambarnya, videonya, bisa kolaborasi. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Waktunya cukup, Pak Rofik, waktunya. Nggih, sampun. Mohon sedaya nggih. Oke, Sudah cukup. Ya, saya kira untuk kegiatan pada siang hari ini kita cukupkan sekian. Nanti kalau masih yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan di dosen atau guru pamong di kelas masing-masing. Ya, Pak, terima kasih. Untuk kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan siang pada hari ini. Dari saya dan seluruh pengelola Prodi PPG, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada Sama-sama, untuk kegiatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mengisi daftar hadir di kolom chat ya, melalui link yang saya bagikan di kolom chat. Oke Pak, daftar hadir sudah untuk hari ini. Iya Pak. Pun Pak. Permisi Pak.